Halo semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Celestina Anggun. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai monitoring aktivitas ekonomi secara makro. Yang pertama adalah variabel ekonomi untuk mengukur jumlah, di mana dua variabel untuk mengukur jumlah dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama persediaan. Persediaan merupakan jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu, yang dimana persediaan ini maksudnya apabila salah satu barang yang disimpan dan jumlah persediaannya terlalu besar, maka itu akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, juga menimbulkan risiko kerusakan barang yang lebih besar dan biayanya akan lebih tinggi. Yang keduanya itu adalah aliran, di mana aliran ini adalah jumlah barang yang diukur per unit dalam waktu. Yang kedua adalah definisi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi makro. Yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan merupakan total pembayaran yang diterima oleh faktor produksi, di mana metode pendapatan ini merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau 1 tahun. Kedua, pengeluaran, di mana pengeluaran ini merupakan dana untuk pembelian barang dan jasa. Perhitungan dengan menggunakan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, baik itu dalam rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Yang ketiga adalah produksi. Produksi ini merupakan total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan, di mana nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya antara nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku atau bahan penolong. Baik, yang berikutnya adalah siklus aliran pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama dalam siklus perekonomian sederhana, seperti yang terlihat pada gambar, di mana terdapat dua sektor utama, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam sektor perusahaan akan memberikan pendapatan kepada berbagai jenis sumber, yaitu tenaga kerja melalui upah, gaji, sewa, serta keuntungan. Dan pada sektor rumah tangga adalah pembeli barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan. Dan berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang dimiliki rumah tangga akan mereka gunakan untuk memperoleh barang dan jasa yang akan mereka butuhkan. Di sini dan dalam sektor rumah tangga, di mana pengeluaran konsumsinya yaitu perbelanjaan masyarakat dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Sedangkan dalam sektor perusahaan, di mana aliran barang dan jasanya di situ dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga. Baik, yang berikutnya adalah siklus aliran uang, terdapat tabungan dan investasi. Seperti yang telah dijelaskan dalam perekonomian sederhana, bahwa terdapat dua sektor utama, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Itu terjadi juga pada perekonomian sesungguhnya, terdapat dua sektor utama, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
Tetapi dalam perekonomian sederhana dan sesungguhnya ini memiliki perbedaan, di mana pada perekonomian sesungguhnya terdapat aliran dalam bentuk uang, yaitu pada sektor rumah tangganya melalui tabungan, sedangkan dalam sektor perusahaan terdapat aliran dalam bentuk uangnya melalui investasi. Sedangkan dalam proses perekonomian sebenarnya itu tidak terdapat aliran dalam bentuk uang. Yang berikutnya adalah aliran dalam perekonomian 3 sektor. Seperti yang terlihat dalam gambar bahwa ada 3 sektor utama dalam perekonomian 3 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah. Dan pada pembayaran oleh sektor perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pembayaran kepada rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Dan pada pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga berasal dari 2 sumber, yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Yang ketiganya adalah pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari sektor perusahaan dan sektor rumah tangga yang digunakan untuk membayar gaji dan upah dan untuk membeli barang dan jasa. Yang berikutnya adalah aliran dalam perekonomian 4 sektor. Terdapat 4 sektor utama, yaitu sektor rumah tangga, sektor pemerintah, sektor perusahaan atau biasa disebut dengan sektor produsen, dan sektor luar negeri yang terdapat ekspor dan impor. Yang pertama, hubungan antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan adalah di mana rumah tangga memberikan faktor produksi kepada perusahaan meliputi alam tenaga kerja, modal, dan entrepreneurship. Kemudian, perusahaan yang akan mengolah faktor produksi tersebut menjadi barang dan jasa yang dipasarkan kepada masyarakat, lalu masyarakat akan mengkonsumsinya. Maka di sini terjadi timbal balik perusahaan terhadap rumah tangga, yang dimana timbal baliknya adalah memberikannya kompensasi yang berupa sewa upah, bunga, dan keuntungan atau dan di sini hasil kompensasi yang dapat dari rumah tangga ini lalu akan ditabung ke lembaga keuangan seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, dan uangnya disimpan dan akan diolah dan diinvestasikan untuk penanaman modal ke perusahaan guna memproduksi barang dan jasa. Selain ditabung, rumah tangga ini mengelola uangnya untuk membayar pajak atas gaji dan upah kepada pemerintah, dan selanjutnya pemerintah akan memberikan subsidi dan fasilitas negara ke rumah tangga yang akan dimanfaatkannya. Kemudian pemerintah juga akan memberi barang dan jasa ke perusahaan yang disebut dengan pengeluaran. Pemerintah dan perusahaan juga wajib membayar pajak perusahaan kepada pemerintah. Dan di mana pada sektor luar negeri hubungannya dengan perusahaan adalah melakukan ekspor dan impor, yang dimana perusahaan dalam negeri mengekspor barang dan jasa ke luar negeri, dan sektor luar negeri juga mengimpor barang dan jasa ke dalam perusahaan luar negeri. Kemudian perusahaan dalam negeri mengolah dan memasarkan ke masyarakat atau ke rumah tangga, lalu rumah tangga mengonsumsi dan juga akan memberikan pajaknya ke sektor luar negeri. Yang keempat adalah
Pengukuran aktivitas ekonomi secara makro. Pengukuran perkembangan perekonomian GDP. Di sini maksudnya dari GDP itu adalah Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, yang merupakan jumlah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah tertentu selama periode tertentu. Pengukuran Gross Domestic Product ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah total pengeluaran penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Yang kedua, pendekatan pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang oleh diterima masyarakat suatu wilayah selama periode tertentu. Dalam pendekatan pendapatan ini, metode perhitungannya dengan cara menjumlahkan pendapatan seluruh karyawan, keuntungan perusahaan, pendapatan dari hak cipta, pendapatan dari sewa, dan pendapatan bunga bersih. Yang berikut merupakan pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai semua produk akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Di sini maksudnya adalah GDP ini memiliki nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh unit-unit usaha dalam suatu negara dalam waktu tertentu, dan di mana dalam pendekatan produksi ini juga memiliki sektor pertanian, peternakan, kehutanan, serta perikanan. Baik, pada pengukuran perkembangan perekonomian GDP juga memiliki nilai nominal dan nilai real. Nilai nominal adalah nilai barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga berlaku, di mana nilai barang dan jasa yang dihasilkan yaitu adalah dalam jangka waktu tertentu, bisa tahunan atau kuartal, yang dihitung sesuai dengan harga yang berlaku pada waktu tersebut. Namun, apabila harga yang biasanya akan mengalami kenaikan karena inflasi dan menyebabkan GDP nominal mengalami kenaikan, dan meskipun jumlah barang dan jasa yang diproduksinya itu tidak berubah. Yang kedua adalah GDP real. Di sini GDP real yang dimaksudkan adalah nilai barang dan jasanya itu dihitung berdasarkan harga konstan atau tahun dasar. Baik, yang berikutnya adalah neraca nasional. Neraca nasional di sini maksudnya adalah penerapan teknik yang konsisten untuk mengukur aktivitas ekonomi dalam suatu negara. Neraca adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan hutang atau daftar aset dan kewajiban. Sedangkan kekayaan adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban. Kekayaan net adalah nilai kekayaan seseorang dalam neraca sebagai uang, yang dimana uang itu adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pertukaran. Baik, yang berikutnya adalah tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan GDP real dari satu tahun ke tahun berikutnya. Dalam pengukuran tingkat harga, ada 2, yaitu inflasi dan indeks harga konsumen. Inflasi adalah tingkat perubahan harga dari satu tahun ke tahun berikutnya. Sedangkan indeks harga konsumen yaitu perbandingan harga relatif sekelompok barang dan jasa terhadap sekelompok barang dan jasa pada tahun dasar, di mana dalam pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga memiliki pengaruh yang pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian, terutama jika inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10%,
dan inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produknya karena dengan kenaikan harga yang terjadi, para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan dan peningkatan produksinya memberi dampak positif, yaitu terjadinya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi dari 10%. Baik, sekian materi mengenai monitoring aktivitas ekonomi secara makro yang dapat saya jelaskan atau dapat saya terapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.